Ya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat malam, Shalom. Kamis malam itu salah satu waktu yang istimewa, di mana kita bisa belajar kebenaran yang unik. Malam ini temanya adalah apa? Diberi tema apa? Hukum yang diakal budi. Apa maksudnya? Untuk mengerti kebenaran ini, kita harus balik dulu ke belakang. Ribuan tahun yang lalu, bahkan mungkin jutaan tahun. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk menjadi manusia yang agamawi. Agamawi itu apa ya? Agamawi itu suatu kelakuan manusia, sulit dijelaskan. Ya agamawi. Agamawi itu bagaimana ya? Nanti kita akan melihat apa itu agamawi. Agamawi itu legalistik. Legalistik itu hidup menurut hukum. Menurut syariat. Kaku. Tidak punya perasaan. Kalau menurut hukum salah ya salah. Ini namanya legalistik. Puji syukur Tuhan kita tidak legalistik. Kalau Tuhan kita legalistik, berdasarkan hukum, kita semua tidak ada di sini. Karena semua orang pernah berbuat dosa. Pernah berbuat salah. Kalau salah lalu dimatikan sama Tuhan, kita nggak ada di sini, kosong semua. Bangku-bangkunya kosong, pembicaranya juga kosong. Sebab pembicaranya juga pernah buat salah kan? Pasti dong. Mana ada orang tidak pernah berbuat salah. Makanya Tuhan menciptakan manusia itu bukan sebagai manusia agamawi. Perhatikan baik-baik bagaimana Adam mula-mula. Ada nggak di Taman Eden ada gereja? Nggak ada. Ada nggak di Eden Adam harus berdoa jam-jam tertentu? Nggak ada. Doa pagi? Nggak ada. Doa malam? Nggak ada. Sehari semalam doa 7 kali? Nggak ada itu. Nggak ada. Makanya belajarlah dari kitab Kejadian seri dari awal. Bagi yang mau belajar urut ya, lengkap. Itu di channelnya GSKI PIK ada, di channel saya pribadi ada. Seri kitab Kejadian, 50 sesi. Kalau itu dasar dari segala firman. Kalau itu mengerti, mantap. Ya, seri Kejadian itu. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikisahkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya apa? Maksudnya manusia memiliki keserupaan dengan Allah. Kalau Allah punya pikiran, manusia punya pikiran. Kalau Allah punya perasaan, manusia diberi perasaan. Kalau Allah punya kehendak yang bebas, manusia diberi kehendak bebas. Dari situ saja kita sudah tahu bahwa orang yang mengatakan manusia nggak punya kehendak bebas pasti salah. Sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Masa manusia nggak punya kehendak bebas? Seperti Allah itu punya kehendak bebas. Saking bebasnya bisa membinasakan dirinya. Kalau manusia salah menggunakan kehendak bebasnya, menyalahgunakan, dia binasa. Tapi kalau dia menggunakannya dengan benar, dia menjadi anak Allah. Nah, ini adalah kedaulatan Allah yang menciptakan manusia seperti itu. Jangan manusia pakai pikiran sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Manusia nggak punya kehendak bebas. Siapa yang bilang? Alkitab nggak mengajar seperti itu.
Bagaimana cara Tuhan menciptakan manusia yang serupa dengan Dia? Bagaimana? Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia memang dibentuk dari debu tanah, tetapi rohnya dihembus oleh Allah. Di dalam teks ini dipakai kata nefesh, bahasa Ibrani. Nefesh itu bisa diterjemahkan nafas, tapi konteksnya bukan nafas, hembusan nafas seperti manusia ini, bukan. Karena Allah itu roh adanya. Maksudnya adalah roh yang keluar dari Allah menjadi rohnya manusia. Itulah sebabnya manusia seharusnya segambar dan serupa dengan penciptanya. Karena rohnya berasal dari Allah. Karena rohnya berasal dari Allah, maka manusia disebut anak Allah. Di YouTube banyak itu yang menyerang saya. Allah kok punya anak? Ya kalau gitu kunci juga punya anak, anak kunci. Pertiwi juga punya ibu sih, ibu Pertiwi. Banyak orang nggak ngerti kebenaran, mulutnya itu bocor. Mestinya kan dia nanya maksudnya apa anak Allah. Banyak orang seperti itu, nggak punya hikmat sama sekali. Makanya jauh dari kebenaran. Sedih sih. Makanya saya jawabnya gimana ya, nggak bisa jawab juga. Pikirannya udah miring. Kalau orang mau hidup benar, harus berusaha, harus belajar, harus mau memberi diri, harus mau mengosongkan diri, merendahkan diri. Jangan merasa pinter. Nggak ada satupun yang pinter. Harus mau belajar. Jangan bilang, menurut saya Pak, kau umurnya berapa? Paling umur 70. 70 tahun hebat. Nggak ada apa-apanya. Kita hidup itu seperti hembusan angin. Seperti seorang musafir yang mampir di bumi sebentar lalu lenyap. Disingkatnya hari hidup kita ini. Kalau sampai kita tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan, ya kita rugi sendiri. Tuhan gak rugi loh. Tuhan gak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Oh Tuhan butuh persembahan. Enggak. Tuhan gak butuh uang kita. Ingat baik-baik itu. Yang Tuhan inginkan adalah hati kita semua. Hidup kita yang dipersembahkan untuk Dia. Nah, orang yang mempersembahkan hidupnya akan menggunakan seluruh apa yang ada padanya untuk menyenangkan Tuhan supaya berkenan. Orang yang kaya, uangmu itu untuk Tuhan. Ingat baik-baik itu. Untuk Tuhan itu bukan hanya untuk gereja, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Tapi untuk sekelilingmu juga. Saudara, istri, suami, orang tua, anak, dan mulai membesar. Tetangga, teman-teman sepelayanan, semua. Banyak orang kaya hanya untuk dirinya sendiri. Alkitab padahal menulis loh. Alangkah bodohnya orang kaya itu. Yang hidup untuk diri sendiri. Masih nggak ngerti juga. Padahal manusia itu diciptakan luar biasa. Di Mazmur 8 ayat 5 dikatakan begini. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Manusia itu diciptakan hampir sama seperti Allah. Tentu saja ini gaya bahasa hiperbola juga ya. Ya kita nggak mirip banget ya, enggak lah. Penciptaan tetap ciptaan, Allah tetap Allah. Tapi ayat ini sedang memberitahu kita betapa berharganya manusia di mata Tuhan. Sehingga dipakai kalimat hampir sama seperti Allah. Adam mula-mula diciptakan tidak pakai hukum. Tidak pakai hukum. Adam mula-mula diciptakan supaya Adam hidup menguasai seluruh bumi. Supaya Adam hidup
hanya mendengar suara Tuhan. Tahu dari mana? Adam kuasai bumi. Engkau harus berkuasa atasnya. Adam, tapi jangan kau makan buah itu ya. Nanti kamu mati. Itu kan suara Tuhan itu. Lah kok Adam mendengarkan suara yang lain? Suara istrinya. Istrinya mendengar suara si ular. Lah kan cari penyakit sendiri itu namanya. Udah enak-enak hidup di Eden, komunikasi dengan Tuhan normal, natural, nggak nurut. Nggak ada agama dulu mula-mulanya. Hubungan antara manusia dengan Allah itu, yang ideal adalah yang normal aja gitu. Bukan agama. Agama tercipta gara-gara manusia jatuh dalam dosa. Makanya orang yang agamawi tidak wajar hidupnya. Aneh di hadapan manusia lain. Ini manusia kok begini ya? Kemana-mana pakai jubah agama. Iya, kemana-mana pakai jubah agama biar dipikir orang lain rohaniwan. Sakit jiwa itu sebenarnya. Bangga gitu kalau pakai pakaian agamawi. Bangga. Sakit jiwa itu. Pakaian itu nothing. Tuhan Yesus berkata bagaimana? Kamu ya berpakaian putih-putih luarnya. Seperti kuburan saja. Tapi dalamnya tulang belulang. Ini mengerikan loh. Orang agamawi. Dalamnya setan. Banyak yang begitu. Saya dulu nggak percaya loh ada orang begitu. Sekarang saya melihat sendiri di YouTube gitu ya. Waduh, ini orang setan ini. Jubahnya agama. Jemaat saja nggak berani kan memfitnah orang lain. Berani? Nggak berani. Lah berani khotbah kok memfitnah orang lain. Itu kan kalau nggak setan itu siapa lagi itu? Setan itu ada di mimbar gereja loh, saya kasih tahu. Dulu setan ada di Eden. Hari ini ada di mimbar gereja. Jangan diaminkan. Kalau orang khotbah nggak benar, jangan diaminkan. Ada amin nggak nih? Kok takut ngomong amin ya? Kalau semua nggak amin, saya pulang aja deh. Berarti saya khotbahnya nggak benar. Ya, jadi Adam mula-mula itu nggak diformat. Nanti berdoa ya Adam 7 kali sehari. Kalau berdoa pakai bahasa Ibrani. Nggak ada gitu-gituan, itu agamawi itu. Kalau berdoa harus kalimatnya bagus Adam. Nggak ada. Nggak ada. Pada mulanya nggak ada agama. Sejak jatuh dalam dosa, nah ini masalah. Dicatat di Alkitab. Kain dan Habel mempersembahkan korban. Dulunya nggak ada kan? Kain dan Habel mempersembahkan korban. Mulai agamawi itu. Itu permulaannya. Sehingga manusia mengalami penurunan. Makin lama makin turun. Tapi Tuhan mengasihi manusia. Lalu Tuhan memberikan suatu perjanjian. Sebenarnya Adam juga ada perjanjian dengan Allah. Meskipun tidak ditulis. Hubungan manusia itu selalu bentuknya perjanjian. Covenant. Tapi Adam melanggar. Lalu singkat cerita sampailah bangsa Israel di Mesir menjadi budak. Lalu Tuhan menuntun keluar bangsa Israel. Sampai di Sinai diberi perjanjian. Yang disebut perjanjian yang pertama. Itulah hukum Taurat. Berlaku bagi bangsa Israel. Hukum Taurat. Hukum Taurat isinya apa? 10 hukum Tuhan bukan? 10 firman Tuhan. 10 firman Tuhan ditulis di 2 loh batu. Jadi bahkan oleh para rabi lalu dieksplor lebih lanjut dari 10 poin itu diterjabarkan lagi
menjadi 613 peraturan. 613. Banyak banget ya. Itu kalau kita mau hidup kudus 613 tuh. Gimana ngafalinya? Saya bingung juga tuh. Dihafali 1, 2, 3, lupa lagi. Wah, lupa terus. Makanya orang yang agamawi itu hidupnya letih lesu, berbeban berat. Kenapa? Penuh dengan aturan syariat. Gak boleh. Makan ini boleh gak ya? Ntar dulu daftarnya haram ada gak ya? Itu agamawi itu namanya. Itu agamawi. Boleh gak ya kawin lebih dari satu? Lihat ayatnya. Agamawi. Dikit-dikit lihat ayat, dikit-dikit lihat ayat. Gak salah. Karena orang yang belum bisa memang harus belajar dari hukum yang tertulis. Tapi tujuan akhirnya bukan itu. Itu hanya untuk pemula. Orang yang baru belajar. Kalau sudah mulai lanjut, mulai dewasa, itu lain lagi ceritanya. Ya. Jadi di Kisah Rasul 17 ayat 26, ini sudah sampai perjanjian baru nih. Rasul Paulus menulis begini, keturunan Allah juga. Kenapa disebut keturunan? Jangan ada yang aneh ya di luar sana ya. Allah kok punya keturunan? Nanti melahirkannya di rumah sakit mana itu? Bidannya siapa itu? Orang kalau nggak punya hikmat itu begitu. Kalau orang berhikmat tuh nggak ngerti maksudnya apa keturunan. Nanya. Makanya nggak bisa diselamatkan orang-orang yang sombong itu. Ya, hati-hati loh. Percuma. Mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pelayan, aktivis, tapi kalau sombong itu percuma, saya kasih tahu. Apa yang kita sombongin sih? Sebentar lagi kita mati semua kita. Ya. Sekarang sudah umur berapa? Coba dihitung. Berapa tahun lagi? Atau berapa hari lagi? Kita nggak tahu loh sebenarnya, ya. Biar kita masih muda, ya saya sudah nggak muda sih. Meskipun kelihatannya muda. Saya udah nggak muda sih. Jadi makanya saya setiap hari, Tuhan, kalau waktunya tiba, aduh Tuhan. Saya sering berdoa gini, saudara. Tuhan berikan aku umur panjang, sehat, sampai 90 ya Tuhan. Iya, supaya saya khotbah di sini sampai umur 90. Kan enak. Saya pernah khotbah loh, di mana gitu ya, saya udah lupa tuh. Masa ada ibu-ibu yang di belakang ngomong gini, tuh pendetanya kok masih kecil sih gitu. Loh. Saya sampai, ya. Masa masih kecil? Aduh Tuhan, kasih aku umur 90. Biar nanti kalau aku tuh khotbah udah putih semua gitu, orang gak ada yang ngomong gitu lagi. Kalau saya sudah tua, bicarakan orang mendengar pasti. Ini kok bisa umur panjang nih, pasti gak sembarangan nih. Gitu. Ya, aduh, rugi juga ya. Oke, karena manusia jatuh dalam dosa, maka kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Gak bisa hidup suci seperti semula. Hanya bisa berusaha hidup suci menurut hukum. Hukum Taurat. Bagaimana seseorang hidup kudus menurut hukum Taurat? Bagaimana? Jangan ada padamu ilah lain. Itu hukum yang pertama loh padahal. Jangan ada padamu ilah lain. Kalau ada ilah lain, sesembahan lain, Tuhan murka. Murka, marah. Tapi ini ironi. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir, tidak ada satupun yang selamat. Kecuali Yosua dan Kaleb. Semua binasa di padang pasir. Kenapa? Memberontak kepada Tuhan. Anehnya lagi, buat patung lembu emas. Bayangin, malah buat berhala. Harun yang disuruh buat, takut sama orang banyak, buat dia. Bahkan Harun berkata, inilah Tuhan. Dalam teks asli, inilah Adonai, Yahweh. Waduh, rupanya Yahweh itu nama dewa. Nama dewa sapi atau lembu di zaman kuno. Tapi nama Tuhan itu pakai apa sih sebenarnya?
Semua nama di dunia ini nggak ada yang bisa menggantikan nama Tuhan. Jadi kalau Tuhan bersedia dipanggil dengan nama bumi, supaya manusia bisa memanggil gitu loh. Bukan namanya itu sebenarnya. Masa di surga namanya nama bumi, padahal sebelumnya bumi tidak ada. Banyak orang salah, terjebak di situ. Ya. Nah, bangsa Israel malah membuat berhala. Lanjut masuk ke tanah perjanjian. Sesampainya di sana malah menyembah berhalanya orang Kanaan. Kebangetan enggak sih? Binasa lagi. Zamannya Salomo. Waduh, luar biasa ini Salomo ini. Dia raja terkaya yang pernah ada. Penghasilannya Salomo 1 tahun emasnya ratusan ton. 1 tahun ratusan ton, 2 tahun 200-an ton, dan seterusnya. Itu belum tercatat upeti-upeti dari raja-raja sekelilingnya. Zamannya Salomo, perak itu kayak batu dibuang-buang. Zamannya Salomo, karena semuanya sangat kaya Salomo. Termasuk kaya istri. Istrinya yang dari bangsawan 700 jumlahnya. Gundiknya 300. Salomo itu dikatakan memiliki hikmat yang luar biasa kan? Tapi aneh loh. Berhikmat, melanggar Taurat. Di kitab Ulangan diberitahukan sama Tuhan, jangan kamu bergaul dengan mereka, apalagi mengawini mereka. Salomo mengawini orang Edom, Sidon, Amon, semua dikawini nama dia. Semua suku bangsa asing yang menyembah dewa-dewa itu. Semua dikawinin. Akibatnya apa? Di Alkitab dicatat, di hari tuanya loh, bukan masa mudanya loh. Di hari tuanya Salomo menyembah dewa-dewinya orang istri-istrinya itu. Semuanya disembah loh. Bukan cuma satu. Kalau dulu kan cuma satu ya, Baal, Dagon. Ini enggak, Baal, Dagon, Molok, Asitoret, semua disembahin sama Salomo. Jadi saya bertanya-tanya, ini berhikmat apa ini? Apa dia kehilangan akal di hari tuanya? Enggak tahu sih, Alkitab enggak catat. Apakah dia bertobat? Enggak tahu. Kalau dia enggak bertobat, pasti binasa dia. Karena dia melanggar hukum yang pertama loh. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Malah menyembah semua dewa-dewi. Waduh, inilah manusia yang agamawi itu. Jadi berhubungan dengan Tuhan itu seperti agama. Ada aturannya, ada bait Allahnya, ada ruang kudus, ada ruang maha kudusnya. Harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu Taurat, itu agamawi. Padahal maksud Tuhan bukan begitu. Itu hanyalah bayangan dari apa yang akan terjadi yang sesungguhnya. Taurat itu hanya bayangan. Sedangkan tubuhnya adalah Kristus. Lebih penting bayangannya atau tubuhnya? Tubuhnya. Jangan hidup menurut bayangan. Hiduplah menurut Kristus. Jadi jangan ada di antara kita yang hidup menurut Taurat lagi. Jangan agamawi. Agamawi itu, aduh, udah jam sekian nih, aku harus berdoa dulu ya. Sorry ya Pak. Sorry ya saudara, nanti kita lanjutin nih. Saya mau doa dulu. Agamawi banget itu. Doa aja diatur jamnya. Kalau doa jangan salah, Yerusalem tuh di sana loh, ngadep Yerusalem. Agamawi banget itu. Kenapa orang Yahudi ngadep Yerusalem? Kalau berdoa. Karena di Yerusalem ada bait Allah dulu. Kenapa bait Allah dibiarkan hancur oleh Tuhan? Memang harus dihancurkan. Kalau bait Allah masih ada, orang masih agamawi. Orang Kristen pengen ke Yerusalem. Pengen ke bait Allah, mempersembahkan korban bakaran. Agamawi. Makanya bait Allah dihancurkan oleh Tuhan, gak bakalan dibangun lagi selamanya.
Sekarang tubuhmu bait Allah. Tubuh kita bait Allah. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh, tubuh kita bait Allah. Roh Allah yang maha tinggi ada dalam diri kita. Ada amin semua? Roh Allah yang maha tinggi, Roh Kudus ada dalam diri kita. Itu puncaknya loh sebenarnya. Semua agama aliran ingin bersatu dengan Tuhan. Di Jawa ada aliran yang tujuannya manunggaling kawula Gusti. Menyatu dengan Allah. Lah kita sudah menyatu rohnya. Lah kok nggak menyadari? Lihat gelap-gelap takut. Ini gimana sih, ada roh Allah kok takut? Masih berani berbuat dosa. Ada roh Allah kok berani berbuat dosa. Gak punya malu itu. Tuhan hadir dalam diri kita ngeliatin kita hidup bagaimana. Kok berani berbuat dosa? Kok berani mulutnya bocor? Kok berani gak sopan sama Tuhan? Kok berani tidak mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan? Banyak orang terjebak dalam agamawi sih memang. Di dalam gereja itu salah satunya ya, agamawi itu. Persepuluhan. Itu agamawi banget itu. Itu produknya perjanjian lama. Zaman sekarang harus kasih persepuluhan. Harus kan? Tidak. Seluruh hidupmu harus dikasih. 100%, enak aja 10%. Udah cuma ngasih 10%, minta dibalikin 100 kali lagi. Wah enak bener ya, jadi orang Kristen ya. Kasih 10%, baliknya 100 kali. Kasih ada rumah Bapak. Nanti Bapak dibales 100 rumah. Gak ada seperti itu. Itu karangan manusia itu, agamawi itu. Justru orang yang benar, mempersembahkan seluruh hidupnya nggak hitung-hitungan. Makanya kalau saudara ada yang mendengar kaya raya, kekayaanmu itu jadi kutuk nanti. Persembahkan untuk Tuhan. 10%, bukan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kasih 20-30% emang kenapa? Belum pernah dicelup ke neraka sih. Gak usah dicelup deh, studi tour. Dilihatin neraka tuh kayak gitu loh. Langsung semua dikasih sih Tuhan. Buat apa harta itu kalau akhirnya nyemplung ke neraka? Itu bener gak nih saya ngomong? Lah iyalah. Banyak orang kalau masih sehat ya, sok-sokan. Gak takut aku. Nanti kalau udah terakhir di rumah sakit ya. Dia mau ngomong sebenarnya. Ampun, tapi gak bisa ngomong. Aduh, mengerikan loh dunia ini. Iya. Yang kaya semakin kaya, makin pelit. Yang miskin makin iri sama yang kaya. Iya, banyak itu. Orang miskin gampang masuk surga apa? Enggak. Orang miskin kalau lihat orang kaya, matanya itu jahat banget. Itu si miskin dan si kaya ngumpul di neraka bareng-bareng. Jangan ya, kalau kaya gunakan untuk Tuhan. Amin. Kalau tidak kaya, gak usah iri-irian. Iya dong. Kita kalau lihat orang kaya, sukses, puji Tuhan. Aku senang kalau dia sukses. Nah iya dong. Masa saudara kalau lihat orang miskin, susah, aku senang. Itu sakit jiwa itu namanya. Justru kita lihat orang sukses, kita senang. Kita kalau lihat teman kita sehat, umur panjang, sukses, kaya, kita senang. Iya dong. Lah kok iri? Waduh, jangan. Biar kita hidup tidak kaya, asal berkenan di hadapan Tuhan. Asal kaya di hadapan Tuhan. Amin ya. Dalam hal ini gereja harus jadi berkat. Gereja harus jadi berkat. Kalau orang yang punya lebih, kasih lebih ke gereja. Yang tidak punya, nggak ngasih juga nggak masalah. Bahkan gereja yang harus nolong yang nggak punya. Begitu harusnya. Jangan semua dimintain persepuluhan,
dikantongin untuk beli apartemen di luar negeri. Itu sebenarnya nggak punya logika itu. Pikirannya nggak sehat orang-orang kayak gitu itu. Nggak takut Tuhan. Sementara ada banyak orang kesusahan hidupnya. Betul nggak? Agamawi itu, aku udah bayar persepuluhan Pak, udah lunas. Pajaknya udah aku bayar. Pajak lagi. Berani sama Tuhan nggak sopan ya. Orang-orang yang tidak mengerti kebenaran tuh begitu, nggak sopan sama Tuhan. Agamawi. Soal persembahan, udah pokoknya aku udah bayar. Nanti saudaranya kesusahan, minjem duit dong. Ah, udah aku kasih gereja. Ada yang cerita sama saya begitu loh. Waduh, ini mengerikan loh. Makanya ya, Bapak Ibu, jangan ada di antara kita yang agamawi. Agamawi itu, dilarang. Ini, itu. Menurut ayat ini, ayat itu. Makanya hukum yang terutama, tadi kan 613, susah banget kan. Zamannya Tuhan Yesus ditanya oleh orang Farisi ahli Taurat. Hukum yang terutama apa Tuhan? Ada yang tahu? Hukum yang terutama adalah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah, Tuhan kita itu Esa. Satu. Belum berhenti sampai di situ. Oleh sebab itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu sebenarnya ya dengan segenap waktu kita, dengan segenap harta, dengan segenap semua yang ada pada kita. Itu aja, nggak usah 613. Kalau 613 jadi syariat, jadi agamawi. Dua itu aja, dan kasihlah sesamamu manusia. Jangan ada Allah lain ya. Kasihlah dia, kasihlah sesama. Itu intinya sebenarnya. Kalau kita mengerti itu, kita nggak jadi agamawi. Kalau berdoa ngadep mana ya kita ya? Yerusalem di mana ya? Nggak penting. Sebab bait Allah ada tubuh kita. Ingat, roh Allah tinggal dalam diri kita. Berdoa ngadep mana sama aja. Roh Allah ada dalam diri kita. Praktek-praktek agamawi ini ya bisa disalahgunakan. Kalau di gereja bisa ada tokoh agama. Dikultuskan. Disanjung-sanjung. Wah, dia sakti loh. Dia punya WA-nya Tuhan. Kalau doa mesti nitip dia. Supaya didengar Tuhan. Model-model begitu. Menciptakan kasta gitu. Ada tuh. Perhatikan aja. Kalau di gereja ada yang ngaku nabi. Ada. Kita itu nabi. Yang itu rakyat biasa. Makin lama makin jadi agamawinya. Ada yang ngirimin saya WA ya. Video. Seseorang. Saya nggak sebut siapa. Seseorang bikin TikTok. Bicara begini. Hai saudara-saudara. Ini aku Yesus. Loh. Ngaku kemasukan roh Yesus. Saudara ya. Jangan pernah mau dimasukin cairan itu. Cairan vaksin maksudnya. Ini Yesus yang mana ini? Ini Yesus dari condet kali. Roh Yesus ngomongnya bohong. Banyak manusia itu berhalusinasi karena agamawi. Dia pikir dia deket Tuhan. Dia pikir dia dengar suara Tuhan. Tapi dia nggak pernah baca Alkitab. Nggak mengerti kebenaran. Ngomongnya ngawur begitu jadinya. Nah orang yang ikut dia, nggak karu-karuan. Udah persis dukun. Padahal ya, jangan salah mengerti ya saudara ya. Dunia nyata ini ada dunia lain memang. Ada dunia roh. Nyata. Roh jahat setan itu nyata. Dan itu berbahaya. Dan kita punya kuasa untuk mengusir setan dan sebagainya itu. Itu nyata juga. Bukan kita anti yang mistik, bukan. Tapi jangan dikarang-karang sendiri. Jangan direkayasa. Sembuh ya sembuh. Enggak ya enggak. Enggak usah. Enggak sembuh tapi ngaku sembuh. Itu kepalsuan namanya. Ada amin ya semua ya.
banyak orang itu tidak membaca di kitab Yeremia. Yeremia 31 ayat 33. Yeremia bernubuat begini. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Maksudnya apa sesudah waktu itu? Maksudnya apa sesudah waktu itu? Yang dimaksud waktu itu adalah perjanjian di Gunung Sinai, yaitu Taurat. Israel diberi hukum Taurat. Itulah perjanjian lama. Perjanjian lama itu intinya hukum Taurat. Ya, tetapi Nabi Yeremia bernubuat, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, sesudah yang Sinai itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku, aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka. Di batin. Kalau dulu Tuhan menulis di dua loh batu. Sekarang Tuhan menulis di batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Di Gunung Sinai, ini perjanjian yang pertama. Apa itu? Taurat. Lalu Yeremia bernubuat, nanti perjanjian yang baru. Aku akan menaruh hukumku di hati orang itu, di batin orang itu, di akal budinya. Yang kedua, di akal budinya. Didahului dengan kematian Tuhan. Karena harus ditebus dulu, baru bisa menjadi manusia yang berakal budi ilahi. Di akal budinya, itulah sebabnya di kitab Ibrani, ya, di kitab Ibrani dijelaskan sekali lagi. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kalau Taurat itu ditulis di dua loh batu, kalau yang baru ditulis di hati manusia. Di akal budinya juga. Apa maksudnya? Maksudnya supaya manusia tidak agamawi. Maksudnya supaya manusia bisa hidup seturut kehendak Tuhan. Tidak diatur oleh syariat. Perlu nggak diatur? Jangan mencuri ya. Nggak perlu. Kita mengerti. Masa mencuri? Hari gini mencuri. Orang yang nggak beragama aja tahu mencuri itu salah. Iya kan? Nggak perlu ditulis. Tapi di akal budi manusia. Itu sebabnya kalau manusia mengerti kebenaran, ia bisa berpikir dan berperasaan seperti Tuhan. Filipi 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Jadi hidup kita ini harus setiap perbuatan menyenangkan Tuhan. Sebab hukumnya Tuhan, sistemnya Tuhan ada dalam akal budi kita, ada dalam hati kita. Untuk itu diperlukan proses panjang. Tidak langsung. Kalau Tuhan menulis itu bukan ditulis secara harafiah gitu. Bukan, ada prosesnya. Itulah yang harus kita lalui semua. Nanti dibaca di rumah juga kitab Ibrani 10 ayat 16. Sama. Menulis di dalam hati dan akal budi mereka. Itulah sebabnya zaman Taurat sudah berakhir. Diganti dengan zamannya Tuhan Yesus. Dibaca saja di Alkitab. Apakah Taurat masih berlaku? Enggak berlaku.
Kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Udah jelas itu. Ada orang yang hatinya bengkok. Kalau dikasih tahu begitu ngomongnya begini. Jadi boleh mencuri ya Pak? Boleh berzina ya Pak? Lah enggak, hukum Taurat enggak berlaku. Ketahuan pikirannya kotor. Hukum Taurat ini tidak berlaku lagi, diganti yang baru yang jauh lebih sempurna. Kalau dahulu berzina itu kalau melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu berzina. Sekarang kalau kamu memandang perempuan dan kamu mengingininya, ini sayang sekali terjemahan bahasa Indonesia diperhalus sehingga kurang gregetnya. Sebenarnya yang terjadi begini, kalau kamu melihat perempuan lalu kamu naik birahimu, maka kamu sudah berzina dalam hatimu. Itu belum melakukan aja sudah dianggap berzina oleh Tuhan. Kalau kamu membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Belum bunuh, baru benci aja udah dianggap pembunuh oleh Tuhan. Jadi yang di sini ini jauh lebih berat, lebih sempurna. Kalau dulu hidup kudus itu harus mempersembahkan korban. Sekarang enggak. Hidup kudus itu melakukan semuanya untuk Tuhan. Itu hidup kudus. Apa arti kudus? Emangnya mempersembahkan domba bisa hidup kudus? Enggak bisa sebenarnya. Itu lambang. Kalau orang taat melakukan perintah Tuhan, dianggap hidup kudus di perjanjian lama. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah hari ini, hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Dalam segala hal. Makanya Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini banyak orang gak suka. Makan aja harus untuk Tuhan. Kan banyak orang suka kuliner. Wah apa aja, sikat aja. Imani aja Pak. Makan kok diimani. Itu ajaran dari mana itu? Iman kok makan. Makan gak benar diimani. Salah. Iman itu justru makan yang benar, hidup yang benar, berkata-kata yang benar. Kok malah makan gak benar imani. Banyak sekali plesetan di luar sana. Ya, salah-salah kaprah semua. Padahal yang mau dirubah Tuhan itu akal budi dan hati kita ini loh. Ini mau dirubah ini. Supaya kita menjadi cerdas. Bukan cerdas pintar secara matematika, bukan. Cerdas bagaimana harus hidup yang berkenan bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu dibaca berulang-ulang itu. Kalau perlu ditulis, ditempel di tembok. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Yang bagaimana? Yang kudus dan yang berkenan. Yang hidupnya kudus, bersih, dan yang menyenangkan Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah menurut pembaharuan budi. Itu ini. Pembaharuan budi. Itulah yang dimaksud oleh Nabi Yeremia yang diulang di kitab Ibrani tadi. Tuhan akan menulis hukumnya, Tauratnya di akal budi manusia, di hati manusia, dalam batin manusia. Manusia yang berakal budi ilahi, yang mempunyai perasaan ilahi. Ini sebenarnya yang mau yang Tuhan berkehendak itu. Bapak Ibu, Saudara pikir kenapa Tuhan Yesus mesti mati di kayu salib? Supaya manusia bisa mempunyai teladan yang sempurna. Karena tujuannya bukan supaya beragama, bukan. Supaya manusia berakal budi ilahi. Sehingga ia bisa seperti Kristus. Cara berpikir, cara berperasaannya itu. Jadi jangan jadi orang agamawi. Pakaiannya apapun gak penting. Luarnya seperti apapun gak penting. Bekerja sebagai apapun profesinya, jadilah manusia ilahi. Nggak gampang loh ini. Tapi yang benar itu.
bukan manusia agamawi, ya. Kalau manusia agamawi itu kan pusatnya masih diri sendiri. Perhatikan deh, manusia yang agamawi itu pusatnya diri sendiri. Memberi persembahan diminta lagi. Datang kepada Tuhan minta diberkati, nggak peduli orang lain. Pusatnya diri sendiri. Padahal Tuhan mau kita mempunyai akal budi ilahi. Pusatnya Tuhan. Kalau pusatnya Tuhan, artinya menyebar juga ke sesama manusia untuk kemuliaan Tuhan. Kan begitu ya. Amin ya, saudara. Ini jam berapa ini? Oh, nanti kalau ada yang bertanya sebentar lagi ya. Kita selesaikan dulu ini. Makanya banyak orang itu ya, di gereja bukan diajarin bertuhan, diajarinya beragama. Ini yang jadi masalah ini sebenarnya. Makanya ada agama Yahudi yang penuh dengan syariat Taurat. Nah, Kristen tidak punya syariat. Makanya Kristen itu harus kebenaran yang dimengerti, nggak ada yang lain. Kan ada yang mengajar begini dalam kekristenan. Yesus mati di kayu salib, maka kita semua sudah selamat. Udah. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Udah nggak usah berbuat baik, gitu ngajarnya. Waduh, dulu waktu saya masih kecil saya pikir begitu juga loh, karena diajar begitu. Kamu udah ke gereja udah selamat, udah dibaptis kan, udah selamat, gampang bener gitu. Seolah-olah ke gereja udah punya tiket surga gitu. Waduh, berapa bulan yang lalu ketika malam saya sendirian, saya dapat hikmat dari kitab Roma itu, maka jadi satu lagu. Saya sering dikasih lagu sama Tuhan sekarang. Bukan pengarang lagu loh padahal, sudah 3 lagunya. Bapak Ibu Saudara kalau dengar renungan malam, nah itu saya ngarang sendiri. Itu lagu juga itu. Nah yang terakhir lagunya ini nih, judulnya Kini Kusadari. Tapi refnya saja ya, nanti kelamaan kalau nyanyi itu. Refnya saja begini, di C itu. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Kita berhutang, saudara. Banyak orang ngajarin keselamatan itu gratis, cuma-cuma. Siapa bilang? Orang nggak baca Alkitab ya begitu itu. Orang kalau baca Alkitab pilih-pilih ayat ya begitu itu. Sesungguhnya keselamatan itu cuma-cuma, ada ayatnya. Betul, tapi baca yang benar. Tuhan Yesus mati di kayu salib cuma-cuma buat kita. Maksudnya kita tidak ngapa-ngapain Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita aja belum lahir. Tapi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita semua berhutang. Kita baca ayatnya, entar dipikir saya ngarang sendiri. Kita baca. Roma pasal 8 ayat 12. Kitab Roma. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika kamu hidup oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Itu refnya itu langsung terlintas loh nadanya, sering begitu. Itu kalau kita bisa menghayati ya, bahwa kita itu berhutang. Berhutang, sebelum ini terjadi kita berhutang. Sebab kehendak Tuhan cuma satu, kita memiliki hukum di akal budi kita dan
di batin kita, hukum Allah. Hukum yang benar. Makanya kita harus diingatkan bahwa kita berhutang. Enak aja gratis. Kamu berhutang, kita semua berhutang. Ya. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku ketemu orang yang belum mengerti kebenaran, apa yang aku harus lakukan supaya dia juga ngerti. Makanya ya, kita semua jangan pernah pasif. Jangan pernah pasif, harus aktif. Jangan bicara begini, jemaat. Aku nggak bisa khotbah, Pak. Enggak disuruh khotbah. Bagikan link-link kebenaran seperti ini. Sebab di luar sana banyak kebenaran khotbah yang salah. Bagikan yang benar. Ya kalau menurut saudara ini salah, ya jangan dibagikan. Jangan dengar juga. Tapi kalau benar, bagikan, jangan mendukung misinya Tuhan. Supaya terjadi pembaharuan akal budi. Iya ya, hidupku tuh nggak boleh begitu ya. Makanya kekristenan itu bukan agamawi. Kenapa? Kalau agamawi itu begini. Nah ini ilustrasi yang paling pas nih. Kalau agamawi itu begini. Nggak usah gambar deh. Kalau agamawi itu begini. Misalnya ada orang yang tidak doyan sayur sama sekali. Kan ada ya. Mungkin ada di sini juga kali. Gak doyan sayur sama sekali. Dia kalau lihat sayur, makan kok kayak kambing. Orang pernah loh saya dikit makan kok kayak kambing. Loh. Makan sayur dibilang kambing. Kenapa? Karena gak doyan sayur. Nah, kekristenan itu bukan begini. Harus makan sayur. Aduh, pahit. Tapi berhubung sehat, aku udah sakit jantung nih. Ya udah, aku makan deh. Wah, sebenarnya aku nggak bisa nahan nafsuku, Pak. Tapi karena takut neraka, ku tahan deh. Aku kalau lihat, waduh, yang cantik-cantik itu, Pak. Nah, begitu. Bukan begitu. Kekristenan bukan begitu. Makanya puasa bukan. Kekristenan bukan begitu. Puasa nih, menahan hawa nafsu. Gak boleh bicara sembarangan. Bro, tumben. Kau sekarang gak bocor mulutmu. Lagi puasa. Maksudnya apa? Kalau nanti selesai puasa, bocor lagi. Salah kan? Salah, itu agamawi itu. Orang puasa boleh? Boleh. Latihan. Tapi bukan berarti setelah puasa boleh lagi. Percuma puasamu itu. Ngerti maksud saya ya? Makanya kalau saya ditanya orang puasanya gimana Pak Kristen? Seumur hidup? Enak aja bulan puasa. Seumur hidup kita harus puasa. Puasa apa? Puasa tidak melakukan apa saja yang Tuhan tidak suka. Bukan soal makanan saja, semuanya. Puasa mulut bocor. Kapan? Seumur hidup? Enak aja bulan puasa doang. Ya? Agamawi itu, bulan puasa doang tuh. Seumur hidup kita harus hidup kudus. Setiap saat. Amin ya semua ya. Iyalah. Nah, kekristenan itu mau berubah. Tadinya nggak doyan sayur. Ini ilustrasi loh, jangan lu kok sayur gitu. Tadinya nggak doyan sayur. Sekarang jadi doyan. Perubahan akal budi. Bukan perubahan selera juga. Bukan perubahan, aduh gak enak nih tapi berhubung sehat biarin deh. Bukan, itu pertarakan namanya. Itu pertarakan, bukan. Kalau kekristenan itu berubah. Nah setelah makan sayur, kalau kekristenan itu begini, lihat yang lemak tadi, berubah total. Tadinya enak nih. Tapi berubah total akal budinya. Setelah makan sayur,
Gak usah diatur. Aku pengen sebenarnya cuma gak sehat. Gak gitu. Perubahan akal budi. Saya punya seorang teman. Suatu hari saya ketemu. Dia udah dewasa, udah berkeluarga juga, udah berumur juga. Ya belum tua sih, masih muda. Loh, gak dengan sayur sama sekali. Enggak pak, gak enak. Mau sehat gak? Mau. Kalau mau begini caranya. Salah satunya makan sayur yang banyak. Oh nggak bisa pak. Ya udah, terserah lu. Nggak ada cara lain soalnya. Seandainya cara lain bisa ya enak. Nggak ada cara lain. Rupanya dia diam-diam latihan tanpa setahu saya. Dia cobain brokoli. Nggak enak banget kan? Nggak enak itu. Terus dia cobain. Berapa bulan yang lalu ya telepon sama saya. Pak, saya sekarang ya brokoli sekilo pak. Sekilo, banyak amat. Saya jadi kalah deh. Iya, terus sehat dia. Sehat banget. Terus jadi muda lagi dia. Wah, dari dulu mestinya saya bilang. Perubahan itu tidak ada yang mustahil. Ada amin semua ya. Makanya kalau nyanyi tiada yang mustahil, buktikan jangan cuma di mulut. Apa saja tidak ada yang mustahil kalau kita mau. Sebab roh Allah ada dalam diri kita. Amin ya. Setiap kita pernah buat salah semua. Tapi ke depan jangan buat salah lagi. Amin. Jangan anggap mawi. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke. Seperti biasa mungkin dibuka tanya jawab ya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Mic-nya nanti bisa di ini ya. Ya, ada sebelah sana. Silakan. Angkat tangan biar ya. Ya. Oh, Daniel. Daniel silakan. Ya, langsung Pak. Mic-nya belum nyala ya? Tolong dinyalain dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan disiapkan ya. Oke. Tes. Ya. Ya, silakan. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Iya. Oke. Tentang Adam dan Hawa yang tadi Om Wiknyo bilang, pas waktu dia dicobai itu, sedekat apa sih sebenarnya antara Allah dan manusia pada saat itu sampai mereka lupa bahwa ada Tuhan gitu loh. Harusnya kan mereka Tuhan dong, bukan langsung ambil keputusan untuk menjadi loh. Oke, mengerti, jelas pertanyaannya. Jadi begini, kalau kita baca Alkitab, itu bukan berarti begini. Manusia diciptakan hari ke-6. Lalu istirahat Sabat, lalu besoknya jatuh dalam dosa. Bukan begitu. Pasti ada proses panjang. Pasti. Bukan hari berikutnya langsung jatuh dalam dosa cepat amat. Ya. Jadi ada proses. Nah, kalau pertanyaannya di mana Tuhan ketika itu? Ya sama sekarang ini. Sekarang ini lebih parah. Orang percaya disertai Roh Kudus. Kenapa kau berani berbuat dosa? Di mana Tuhan? Tuhan Roh Kudus menyertai kita. Tapi kenapa kau buat dosa? Sama sebenarnya. Nggak boleh pakai alasan ini itu. Sama aja. Kita hari ini disertai Roh Kudus. Kenapa masih berani buat dosa? Jangan. Itu menghina Tuhan sebenarnya. Begitu ya? Oke. Berikutnya ada yang bertanya? Silakan. 2 lagi kali ya. Kelihatannya nggak banyak malam ini pertanyaannya. Ada? Ada yang bertanya? Nggak ada?
Nggak ada ya. Bapak Ibu Saudara ya, saya sarankan untuk belajar firman itu yang rajin, yang tekun. Kenapa? Karena firman tidak bisa disampaikan dalam satu sesi terus lengkap, kan nggak bisa. Per topik kan, topikal. Nah, kalau ibarat puzzle itu, sekali satu potongan, sekali lagi satu potongan, terus dengan berjalannya waktu kan potongan-potongan itu membentuk suatu gambar. Lama-lama utuh. Sehingga, oh mengerti Tuhan. Begitu. Itu sebabnya orang yang tidak suka belajar Alkitab, nggak mengerti kebenaran. Percaya sih, percaya. Ya percaya versimu sendiri. Makanya aneh-aneh. Mengaku kemasukan roh Yesus lah. Mengaku ini, mengaku itu. Ngarang-ngarang begitu, nggak ngerti firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu adalah kebenaran. Alkitab berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Dari cara berpikir yang salah. Dari cara hidup yang salah. Dari pengertian-pengertian yang salah. Sehingga membawa kita semua ke perubahan akal budi. Mengenakan kodrat ilahi. Yang menjadi masuk ke dalam perjanjian yang kedua tadi. Banyak orang tidak sadar bahwa kita terikat pada perjanjian dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan perjamuan kudus, ingat gak kata-katanya? Inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Itu kita ikut perjanjian di hadapan Tuhan. Yang dimaterainya adalah darah Yesus. Dalam suatu perjanjian, pasti ada hak, ada kewajiban, ada sanksi. Lah kok nggak takut ya? Kita mesti sadar kita itu berhutang. Sebelum kita menutup mata, bayar hutang. Jangan hidup menurut dosa terus. Apa sih untungnya? Kan nggak ada untungnya hidup dalam dosa. Sok-sokan lah, kasar lah, semua itu nggak ada untungnya. Sudahlah bertobat. Sudah umur berapa kita? Jangan sampai terlambat. Aku kesulitan ekonomi, Pak. Iya, tapi jangan jadi jahat. Hidup sederhana. Kalau soal makan minum, hubungi gereja. Makan minum aja bisa lah gereja menopang. Tapi harus jemaat lokal. Ya, nanti aja di ujung dunia telepon. Pak minta sembako, ini siapa? Saya nggak tahu juga. Bener nggak nih? Kan saya nggak tahu. Tapi kalau jemaat lokal pasti kita bantu, pasti. Enggak mungkin tidak. Mana yang pintar aja kita sekolahin. Masa sembako enggak, ya kan? Begitu. Amin ya semua ya. Masih ada pertanyaan? Tidak. Enggak ada Pak, malu-malu. Oke, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ya, oke, saatku pulang aja. Saatku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang kumiliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saatku pulang, saatku pulang
Bapa di surga, kami sungguh diberkati malam ini. Kami disadarkan bahwa kami berhutang supaya kami boleh hidup menjadi anak-anak Allah yang memiliki kodrat ilahi, akal budi ilahi, perasaan ilahi, batin ilahi. Ampuni setiap kami ya Tuhan atas kemelesetan kami selama ini. Berkati setiap kami yang hadir maupun yang mendengarkan lewat YouTube. Tuhan berkati agar kami hidup sehat, umur panjang. Agar kami boleh belajar terus menyempurnakan diri sampai Tuhan panggil pulang. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati seluruh keluarga besarnya. Juga seluruh jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau sudahi pertemuan ini dengan mengangkat tangan kami. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.